Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi Bapak Ibu dirahmati Allah, agar semangat kita semua bangkit. Kita akan berjuang mujahadah ya, dengan semangat yang kuat ya. Tentunya kita akan memenuhi panggilan yang sangat mulia, yaitu panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi rukun Islam yang kelima ya. Yang mana rukun Islam kelima ini adalah puncak klimaks daripada keislaman kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini adalah penutup dari kewajiban kamilul Islam ya, di mana kewajiban kita menyempurnakan Islam kita. Ya, makanya Rasulullah memberi jaminan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya, tidak ada tempatnya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ulang salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bapak Ibu, para tamu-tamu Allah, Duyufur Rahman yang hadir dari beberapa daerah, ada dari Makassar, dari Jakarta ya, mungkin ya, ada dari Bandung ya, yang tergabung. Mudah-mudahan semuanya sehat afiat dan tentunya mendapatkan haji mabrurah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya sebagai pemandu daripada kegiatan-kegiatan ibadah kita ke depan, yang tentunya saat ini memberikan petunjuk dan arahan bagaimana kita melaksanakan ibadah haji sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana memenuhi rukun-rukunnya, bagaimana memenuhi syarat-syaratnya, dan bagaimana memenuhi wajibnya haji itu sendiri. Anak Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya banyak waktu, sehingga nantinya setelah saya memberikan materi, kita akan memberikan peluang kepada seluruh jamaah untuk bertanya. Jadi kita rileks saja. Mungkin Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, saya mengizinkan dulu untuk berdiri dulu semua. Berdiri semua Bapak Ibu ya. Kita berdiri dulu. Ya. Oke, kita sama-sama bertalbiyah Bapak Ibu ya. Labbaik Allahumma labbaik. Semangatnya ditambah Bapak Ibu, saya ulangi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan duduk. Ya, minimal untuk melancarkan darah kita ya. Ya, makanya sholat itu bukan duduk saja, ada duduk, ada berdiri. Kenapa? Karena itu untuk kesehatan kita ya. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, selamat datang sahabat saya ya, Ustadz kita ya, yang selalu memberikan informasi kita di pagi hari dari TV One. Saat ini kebetulan menghubungi saya untuk hadir di acara kita ini. Selamat datang Ustadz ya. Alhamdulillah beliau berdua. Beliau ini adalah utusan TV One untuk meliput kegiatan haji di Saudi Arabia dan mendapatkan undangan dari Kerajaan Arab Saudi, dan ingin hadir di sini karena kebetulan saya termasuk pengisi salah satu program acara TV One juga ya, yaitu program Damai Indonesiaku TV One ya, jam 12.30. Ustadznya ganti-gantian ya, bukan saya saja gitu ya. Saya cuma pelengkap mungkin saja gitu ya. Oke Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
haji ini adalah kewajiban bagi orang yang mampu. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah berikrar dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allah berikan kemampuan berupa tenaga, berupa ekonomi. Kemudian ia tidak ingin menjalankan ibadah haji. Di hatinya tidak terbuka niat dan keinginan izzah, zauk untuk melaksanakan ibadah haji. Maka Bapak Ibu sekalian, orang itu berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah dalam satu riwayat menekankan, falaisa minni, dia bukan dari golonganku. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur di hati kita ada niat, ada zauk, ada keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Karena banyak orang uangnya banyak Bapak Ibu sekalian, tapi di hatinya cuma berkeinginan pergi ke Turki, berkeinginan pergi ke Bali, ke Eropa dan lain sebagainya. Bukan berarti ke sana itu salah, akan tetapi sebagai orang yang beriman memiliki niat dan cita-cita yang paling tinggi adalah bagaimana ia datang ke Baitullahil Haram, yaitu Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan ibadah haji, yaitu di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Oke Bapak Ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan, haji ini ada 3 yang perlu kita ketahui. Ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan syarat haji. Itu yang pertama. Ada namanya syarat haji. Yang kedua, ada yang disebut dengan rukun haji. Yang ketiga, ada yang disebut dengan wajib haji. Itu beda. Ya. Jadi ada syarat haji, ada rukun haji, ada wajib haji. Ya. Jadi yang masuk sebagai syarat haji itu yang pertama adalah Islam. Bapak Ibu Islam semua? Islam semua? Ya udah pasti Islam semua, biar tidak ditanyakan. Maka kita ada di tempat ini. Kenapa? Karena kita Islam yang ingin melaksanakan ibadah haji. Itu syarat. Harus Islam dulu. Kalau bukan Islam ya tidak bisa berhaji. Ya. Yang kedua, dia harus balik. Ya, makanya peraturan Kementerian Agama terbaru itu umur 17 tahun baru boleh didaftarkan haji. Begitu ya. Kenapa? Karena harus balik orang yang mau berhaji. Gitu. Meskipun antriannya sangat panjang, ya saya baca di media, ya sampai 45 tahun. Ya, kalau yang reguler ya. Kemudian yang ketiga, dia harus berakal sehat, aqil. Tidak gila, ya, tidak mabuk terus. Ya, kalau mabuk terus jelas nggak bisa ya. Kenapa? Karena dia sudah tidak berakal. Jadi akal yang sehat, tidak gila, tidak kena epilepsi yang berkepanjangan mungkin ya, atau hilang ingatan ya. Intinya dia sehat dalam berpikir, maka dia menjadi syarat untuk orang Islam memenuhi haji, yaitu. Kemudian selanjutnya harus merdeka, bukan budak. Ya, saya kira sekarang kita semua adalah orang yang sudah merdeka. Ya, karena Indonesia sudah merdeka. Merdeka. Wah, itu Bapak Ibu, kita semua sudah merdeka, saya kira seperti itu. Kemudian selanjutnya yang sering diungkapkan oleh ulama kita itu ya, yang terakhir adalah istita'ah. Ya, istita'ah ya. Istita'ah ini adalah bahasa sederhananya adalah mampu. Ya. Mampu di sini ya bukan hanya sekedar mampu ekonomi, harus mampu fisik ya. Harus mampu tenaga, kekuatan ya, mampu lahir dan batin gitu ya. Lahirnya tentunya yang masuk itu adalah kesehatan, keuangan kita ya. Semua harus kita memiliki istita'ah, yaitu kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi itu saja yang menjadi syarat haji. Jadi syarat haji. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan rukun haji ya. Jadi rukun haji ini adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Apabila tidak terpenuhi rukun haji, maka batal haji kita. Itu harus terpenuhi. Bapak Ibu ya. Rukun haji itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, batal haji kita. Ya. Jadi itu namanya rukun. Sama dengan rukun sholat. Kalau tidak terpenuhi, sholatnya tidak sah gitu. Jadi rukun haji itu yang pertama adalah ihram.
memakai ihram, memakai kain ihram dengan niat ihram. Itu rukun yang pertama. Ya, di mana kita menggunakan kain ihram itu, di mana mulai terhitung ihram itu adalah di saat kita berada di tempat miqat. Itu terhitung. Lalu bagaimana dengan jamaah yang memakai kain ihram dari Indonesia untuk terbang? Itu belum terhitung ihram. Nanti ihramnya itu dihitung ketika dia sudah berada di tempat miqat. Ini nanti jamaah terus kemana ini? Madinah apa Mekah? Langsung Mekah. Berarti pakaian ihram sebelum terbang apa nanti di bandara? Oh, Jeddah. Langsung pakai ihram dari sini. Mungkin nanti akan transit di Qatar. Jadi nantinya kita akan diberikan arahan oleh pemimpin kita di mana letaknya kita akan menggunakan kain ihram itu. Itu adalah rukun yang pertama, memakai kain ihram. Ya. Saya kira Bapak Ibu semua sudah bisa pakai ihram semua. Insya Allah, ya, alhamdulillah. Jadi saya kira semua sudah pintar memakai kain ihram karena mungkin ada manasik yang sering dilakukan di daerah kita masing-masing. Ya, kita sudah mengikuti tata cara memakai kain ihram, dan tentunya juga bagi laki-laki itu memakai kain ihram itu kan caranya bermacam-macam, tergantung bagaimana keamanannya. Dan ketika kita ingin lebih aman, kalau memang tidak yakin dengan keamanan penggunaan kain ihram kita boleh menggunakan tali pinggang. Ya. Jadi kain ihram ini tidak boleh berjahit bagi laki-laki. Tidak boleh ada pakaian berjahit mulai dari ujung rambut kita sampai di kaki kita. Nggak boleh. Dari pakaian ihram itu. Ya. Nggak boleh pakai celana dalam. Ya. Dan orang yang sedang ihram ada 5 yang harus dia perhatikan. Yang pertama, tidak boleh lagi menutup kepala. Jadi nggak boleh pakai kopiah, pakai songkok. Bagi yang sudah niat ihram di tempat miqat. Bisa dipaham ya? Jadi begitu, nggak boleh lagi menutup kepala. Kemudian orang yang sudah ihram itu nggak boleh mencabut bulu. Bulu apa saja, bulu rambut, bulu semuanya, bulu ketiak apa semuanya nggak boleh. Ya. Kemudian orang yang sudah berihram tidak boleh memakai lagi wewangian. Ya. Ketika dia sudah niat ihram di tempat miqat. Ya. Itu rukun daripada haji. Ya. Kemudian tidak boleh menutup mata kaki. Yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nggak boleh menutup mata kaki. Bagi laki-laki, ya perempuan beda. Jadi kita nggak boleh pakai kaos kaki dengan sepatu yang menutup mata kaki. Ya, di saat kita sudah niat ihram di tempat miqat itu. Kemudian orang yang sudah berihram tidak boleh mematahkan ranting. Saya kira sekarang udah nggak ada. Beda dulu. Orang melewati ranting-ranting pohon apa dia patahkan itu nggak boleh. Dan tidak boleh membunuh makhluk hidup. Meskipun itu semut, meskipun itu lalat, meskipun itu nyamuk. Jadi ketika ada lalat atau semut yang menempel, jangan kita pukul, cukup ditiup-tiup saja. Begitu. Nggak boleh membunuh makhluk hidup. Dalam keadaan sengaja bagi orang yang sudah berihram. Itu harus kita perhatikan Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi itu rukun. Rukun yang pertama adalah apa? Apa tadi? Ihram. Kemudian yang kedua, rukun haji itu adalah wukuf di Arafah. Itu rukun. Jadi puncak daripada haji itu adalah Arafah. Al-hajju Arafah. Kata Nabi, haji itu di Arafah. Kapan kita wukufnya? Di puncak haji 9 Zulhijjah. Kita sudah harus berada di wilayah Arafah. Kemudian kita wukuf di Arafah. Arafah ini bahasa Arab, Bapak Ibu dirahmati Allah. Arafah itu dari kata ma'rifah. Ya. Arafah itu adalah mengenal Tuhan. Ya. Jadi Arafah itu adalah puncak pengenalan hamba dengan Tuhannya. Ya. Makanya ada kalimat yang biasa diungkapkan oleh ulama haqaiq itu ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia mengenal dirinya. Ya, jadi di situ digunakan kata arafah, ya.
Jadi mana Arafah? Arafah ini pengenalan diri terhadap Tuhan. Disitulah puncak kita bermuwajahah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana? Di Arafah itu. Jadi disitulah kita bermuhasabah, kita merenungi diri kita, kita mengenal diri kita dalam-dalam, bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah makhluk yang pasti akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Bala man aslama wajhahu lillah. Tempat itu adalah tempat puncak kita menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berada di Arafah, apa yang kita lakukan? Kita memperbanyak zikrullah, dan tentunya di situ kita mengenal diri kita dalam-dalam. Menatap diri kita dalam-dalam. Siapa sih sebenarnya diri saya ini? Saya diberikan seorang istri, saya diberikan sekian anak. Apa tanggung jawab saya buat dia? Apa yang saya lakukan untuk mereka? Kita mengenali diri kita, kita merenungi diri kita. Kami ini tidak punya kekuatan apa-apa. Bagaimana mungkin kuku itu bisa bertumbuh? Bagaimana mungkin gigi itu bisa keras? Bagaimana rambut itu bisa bertumbuh? Semua tidak ada kuasa kita, Bapak Ibu dirahmati. Semua itu terjadi atas kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini bisa bergerak karena Allah titip nyawa di dalam tubuh kita. Besok atau lusa Allah bisa menarik nyawa itu dan tidak ada yang mampu menghalangi itu. Jangankan pekerjaan kita, jangankan anak-anak kita, jangankan istri kita, jangankan profesi kita, nyawa kita saja kita tidak tahu. Apakah kita akan meninggal sebentar? Ataukah kita akan meninggal setelah hajian? Ataukah kita akan meninggal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan? Dan itu tidak ada yang tahu. Bisa saja ibu-ibu dulu baru bapak-bapak. Bisa juga bapak-bapak dulu baru ibu-ibu. Iya, dan tidak menutup kemungkinan ustaz dulu baru kita. Tapi kalau ada baiknya kita dulu lah di belakang ustaz. Tapi kan namanya kematian, tak begitu Bapak Ibu dirahmati Allah. Kematian ini adalah rahasia Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah tiba ajal seseorang manusia, tidak ada yang bisa menghalangi. Walaupun sedetik, tidak ada yang mampu menghalangi itu, Bapak Ibu dirahmati Allah. Maka ini adalah puncak muhasabah kita kepada Allah, disebut ma'rifah. Ya, disitulah puncaknya orang mengenal Tuhannya. Jadi banyak orang dia datang wukuf, mereka tidak tahu hakikat daripada wukuf itu. Wukuf itu kenapa di Arafah? Arafah itu adalah tempat puncak pengenalan kita kepada Allah. Puncak di mana kita harus merenungi diri kita antara hamba dengan Tuhannya. Tempat berdialognya antara hamba dengan Tuhannya. Ini adalah puncak prosesi pertemuan hamba dengan Tuhannya. Makanya dalam satu riwayat Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping gunung Uhud itu akan ada di surga, yang ada itu adalah padang Arafah. Ya. Kenapa? Karena padang Arafah ini adalah puncak turunnya para malaikat untuk menyaksikan orang-orang yang sedang wukuf. Dan itu nanti Arafah akan dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi saksi siapa orang-orang yang pernah wukuf di Arafah itu. Makanya itulah sebabnya asbabul wurud hadis itu, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi kita wukuf di Arafah adalah syarat apa? Rukun haji yang kedua. Ya. Ya, rukun haji yang kedua. Kemudian rukun haji selanjutnya adalah tawaf. Tentu kita memahami semua. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Di sini siapa yang pernah umroh? Coba angkat tangan. Ada yang pernah umroh? Coba yang lain 1, 2. Ada yang pernah umroh? Iya. Tawaf saya kira umroh juga ada tawafnya. Yang tidak ada itu adalah wukufnya. Ya. Jadi tawaf itu kita mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ya. Itu adalah rukun daripada haji. Jadi Bapak Ibu nanti akan diarahkan oleh mutawif kita, ya, pembimbing kita untuk tentunya mengikuti prosesi apa yang menjadi rukun dalam haji, yaitu yang ketiganya adalah kita bertawaf di Ka'bah. Kita mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ya. Apa yang kita baca di saat kita mengelilingi Ka'bah dan di mana kita memulai,
Itu start awal saat kita mengelilingi Ka'bah, nanti juga akan diperlihatkan oleh mutawif kita. Itu ada ada lampu hijau yang lurus dengan pintu Ka'bah atau lurus dengan multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Atau kita memulainya bisa saja melihat Hajar Aswad, kemudian kita melihat pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu disebut multazam. Multazam itu adalah titik awal memulai tawaf. Jadi itu kita start awalnya. Dan biasanya ketika orang melihat Hajar Aswad disunnahkan, itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan adalah mencium jauh tuh Hajar Aswad itu. Ya, kita cukup mencium Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Itu hitungan awal. Kita mutar ya. Apa yang kita baca tidak ada bacaan khusus dalam tawaf. Karena haji ini adalah ibadah fisik. Tidak ada bacaan dalam haji dan umroh yang wajib. Sekali lagi saya katakan, tidak ada bacaan ataupun tidak ada bacaan yang menjadi wajib dalam haji dan umroh. Kenapa? Karena haji ini memang betul-betul ibadah fisik. Tidak bisa kita lakukan di seluruh tempat di dunia ini, kecuali fisik kita harus datang ke sana. Itu. Maka dari itu, Bapak Ibu, biar bagaimana kayanya kita, bagaimana gantengnya kita, bagaimana hebatnya kita, bagaimana kayanya, bagaimana jabatannya kita, tidak sah haji itu keliling dunia pun kita kalau tidak datang langsung dengan fisik kita ke sana. Bisa dipahami ya? Bahkan tidak bisa diwakili kecuali kita sudah berada di dua tempat. Pertama, kita berada dalam keadaan uzur, tidak ada lagi jalan berangkat. Kemudian yang kedua, kita sudah masuk di kubur, artinya kita sudah mati. Selama kita masih ada kekuatan, selama kita masih bisa bergerak, hajinya tidak sah kalau orangnya tidak datang. Makanya haji itu adalah ibadah fisik, wajib mendatangkan diri kita ke sana. Ya, bisa dipahami ya? Beda kalau sholat, bisa sholat di mana saja. Yang penting tempatnya bersih, suci, bisa. Yang penting bukan di tempat yang dilarang, ada dua, yaitu di kuburan dan di dalam toilet, di WC, ya kan? Selama di dalam tempat yang suci semua bisa sholat. Di mana saja kita bisa puasa. Tapi haji harus ke Mekah. Nggak ada jalan tidak membawa fisik kita ke Mekah. Makanya tidak ada bacaan dalam tawaf itu yang wajib. Boleh baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, boleh salawatnya panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil kita tawaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau salawatnya pendek nggak pakai sayyidina pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pendek lagi, Allahumma salli wa sallim alaih. Mau pendek lagi, sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaih. Mau pendek lagi, sallallahu alaih. Mau pendek lagi, salah. Tidak ada lagi. Paling pendek sallallahu alaihi. Salah itu sudah salah itu. Oke Bapak Ibu, dirahmati Allah. Jadi salawat. Boleh. Zikir. Subhanallah walhamdulillah. Boleh. Ya, atau mau zikir la haula wala quwata illa billah. Bacaan apa saja selama itu adalah bentuk azkar, bentuk zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah yang kita sebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Karena tidak ada bacaan wajib di dalam tawaf, sehingga banyak orang mungkin karena untuk menyemangati jamaah, ada itu pernah viral itu. Dia sedang tawaf, dia sedang sa'i, dia Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya itu sementara dia sa'i ya. Kenapa? Karena tidak ada bacaan wajib di dalam tawaf maupun dalam keadaan sa'i gitu. Mungkin karena dia ingin menyemangati jamaahnya, Indonesia Raya, ya kan? Karena ingin menyemangati jamaah, mungkin karena sudah loyo, disuruh zikir masih loyo, Indonesia Raya lah dia pakai gitu. Kenapa? Untuk menyemangati jamaah mereka. Datanglah orang yang video, akhirnya divijalkan. Kok haji malah lagu Indonesia Raya, kan begitu. Padahal ketika kita belajar tentang haji, tidak ada bacaan yang wajib dalam keadaan tawaf maupun dalam keadaan sa'i. Bisa dipaham?
Jadi seperti itu. Tidak ada bacaan yang wajib. Yang ada adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, zikir apa yang paling bagus? Yang sunnah, ikuti buku panduan kita atau ikuti mutawif yang akan ada di depan kita di saat kita tawaf. Itu aja intinya. Kalau mutawif kita mengatakan subhanallah, kita ikut subhanallah, walhamdulillah, kita ikut alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu namanya mengikut kepada mutawif. Jangan lain dibaca mutawif kita bilang, saya lebih cerdas daripada Ustaz. Saya lebih pintar, bacaanku saya lebih bagus. Akhirnya dia subhanallah, dia bilang di belakang, masya Allah. Akhirnya kan jangan Pak, ikutin aja mutawifnya. Bisa dipaham ya? Itu. Jadi rukun haji yang selanjutnya adalah kita berkeliling Ka'bah yang biasa disebut dengan tawaf. Kemudian sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Itu dilakukan 7 kali. Ya. Jadi saya berikan contoh. Ini adalah Safa, Bukit Safa. Bisa dilihat ini loh. Apa ini bukit? Air. Ya. Udah nggak fokus semua. Air dilihat Bukit Safa ya. Ini Safa ya. Safa ya. Kemudian ini ya, jadi kita simpan ya, kita disimpan aja di sini. Safa, ini Safa ya. Ini kita simpan di Marwah nih, Marwah. Ya nggak apa-apa, lebih jauh lagi di sana. Ya. Jadi di sana Bukit Safa, di sini Marwah. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai start dari Safa ke Marwah. Ya. Bukit Safa ke Marwah. Dan itu dilakukan hitungannya begini. Kita lari-lari kecil, nanti juga ada lampu hijau di atas sebagai ukuran yang memang sudah diukur oleh ahlinya ya, tentunya petugas daripada Mamlaka Saudia ya. Itu jadi dia sudah berikan lampu hijau, itu batasan untuk lari-lari kecil ya. Jadi kita lari-lari kecil dari Safa. Untuk perempuan nggak perlu lari-lari kecil, hanya mempercepat jalannya saja. Sampai ke Marwah. Ini hitungannya 1. Bisa dipaham? Hitungannya 1. Kembali lagi ke sana 2. Dari Safa ke Marwah 3. Dari Marwah ke Safa 4. Dari Safa ke Marwah 5. Dari Marwah ke Safa 6. Dari Safa ke Marwah 7. Maka berakhir di Marwah. Jadi memulai di Safa pasti akhirnya di Marwah. Begitu. Karena ada juga yang pernah saya bimbing dulu waktu membawa jamaah umroh itu ya, bukan jamaah haji. Karena mungkin mendaftarnya nggak ada seminggu dan belum pernah melakukan manasik, akhirnya dia dari Safa ke Marwah, kemudian dari Marwah ke Safa dia hitung 1, dimulai lagi dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa 2, akhirnya itu tengah malam, kemana ini jamaah belum pulang, ternyata dia masih sa'i 14 kali dia pulang balik. Kenapa jadi 14 kali? Kan 7 kali seharusnya, karena dihitungnya dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa. Akhirnya saya bilang, kamu berakhirnya di mana? Dia bilang, saya berakhir lagi di Safa. Pusing jadinya. Padahal kan seharusnya dia harus berakhir di Marwah. Berarti dia jadinya 14 kali gitu. Jadi Bapak Ibu itu penting ya. Jadi kita sa'i dari Safa ke Marwah. Safa itu bahasa Arab ya. Jadi saya banyak-banyak meneliti itu kaidah-kaidah makna di dalam perjalanan ibadah, termasuk dalam perjalanan ibadah haji. Safa itu artinya suci. Marwah itu artinya puas. Marwah itu artinya puas. Ya, itu. Jadi Safa itu artinya suci, Marwah itu puas. Ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah, kenapa orang sa'i dimulai dari Safa ke Marwah? Kenapa bukan Marwah ke Safa? Karena untuk mencapai kepuasan harus dimulai dari niat yang suci. Jadi seluruh pekerjaan hidup kita Bapak Ibu, seluruh profesi kita, kalau dimulai dari niat yang suci pasti puas. Walaupun untungnya sedikit.
Tapi kalau dimulai dari sesuatu yang tidak suci, biar untungnya banyak tidak puas. Contoh, jabatan kita tinggi, kita nipu orang, kita korupsi, kita zalimi orang, kita bisa punya uang banyak, puas nggak kita? Hati kita tidak pernah merasa puas, justru kita gelisah dengan kekayaan itu. Waduh, saya ini kaya tapi banyak sekali orang saya tipu. Wah, saya ini jabatannya tinggi tapi saya ini nyogok, sikuk kiri kanan. Itu kan nggak puas namanya. Makanya kenapa ketika orang melaksanakan ibadah haji, dia harus melaksanakan Safa ke Marwah, karena dia harus memulai dari yang suci agar mendapatkan kepuasan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang mendapatkan kepuasan dalam pekerjaan, dalam aktivitasnya, mulailah keseharian kita, pekerjaan kita, apa saja dari sesuatu yang suci, yang baik-baik. Kenapa? Karena sesuatu yang dimulai dari yang suci pasti melahirkan kepuasan yang disebut dengan marwah. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikatnya. Ya, kenapa harus dari Bukit Safa ke Bukit Marwah? Kenapa bukan dari Bukit Marwah ke Bukit Safa? Nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rukun. Ya. Kemudian selanjutnya, rukun daripada haji itu adalah tahallul. Tahallul. Jadi setelah kita Safa Marwah tahallul. Apa itu tahallul? Memotong rambut, mencukur rambut. Tahallul, gunting sedikit boleh. Menghabiskan keseluruhan itu afdal. Ya. Ya, bagi laki-laki, ya, bagi perempuan enggak lah. Nah, oke Bapak Ibu ya. Ya, tahallul. Bagi perempuan cukup menggunting sedikit rambutnya, boleh dia gunting sendiri, boleh juga menyuruh temannya. Sebaiknya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kecuali mahramnya, dalam hal ini suaminya yang mengguntingkan sedikit rambutnya. Dan itu perlu kita perhatikan juga ketika menggunting rambut, ya carilah tempat yang tidak terlalu ramai di dekat daripada Bukit Marwah itu. Karena kan biasanya ada orang harus pergi di situ dekat Bukit Marwah. Akhirnya sekali itu marah di situ karena kumpulnya di situ. Jadi kita jauh-jauh sedikit di situ. Nah, dan saya kira pembimbing kita atau mutawif kita udah mengarahkan nanti semuanya itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Sebenarnya nggak terlalu susah-susah amat, karena kita ada mutawif yang akan mengarahkan kita. Cuma untuk membekali Bapak Ibu pemahamannya tentang haji itu penting kita refresh pemahamannya itu. Ya, oke Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan wajib haji. Wajib haji itu Bapak Ibu dirahmati Allah, apabila tertinggal tidak sampai batal hajinya, tapi wajib membayar dam atau denda. Sekali lagi saya ulangi, rukun haji apabila tertinggal batal hajinya. Bisa dipaham? Tapi kalau wajib haji apabila tertinggal atau tidak dilakukan atau dia dilanggar, maka hajinya tetap sah. Akan tetapi harus bayar dam, bayar denda. Apa yang masuk rukun haji itu? Di sini ada 5. Yang pertama adalah niat ihram di tempat miqat. Jadi niat itu adalah wajib haji, bukan rukun haji. Yang masuk rukun itu adalah pakaian ihramnya. Jadi umpamanya kita kalau orang dari Jeddah itu kan di Yalamlam. Kalau orang dari Madinah dia di Bir Ali, ya. Itu ketika orang mengambil miqat, maka di situ dia harus niat. Niat itu fis sudur, di hati, ya. Mahallun niyah fil qalb. Tempatnya niat itu di hati, ya. Jadi kita niat, saya niat pakaian ihram dalam rangka melaksanakan ibadah haji lillahi ta'ala, karena Allah. Itu bahasa Indonesia. Tapi kalau ini bahasa Arabnya, ya, kita bacanya lafalkan itu niat, ya boleh juga, ya. Nawaitul hajj wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat melaksanakan ibadah haji, ya, dengan menggunakan kain ihram ini karena Allah. Ya, bisa semuanya. Nawaitul hajji wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya, saya niat haji dengan mengenakan kain ihram ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah dilafazkan, tapi di hati itulah niatnya, ya. Lalu bagaimana ketika kita menggunakan kain ihram?
Ya, kemudian melewati tiba-tiba umpamanya kita dari Madinah, contoh-contoh ya, kita naik bus, tertidur di bus, melewati Bir Ali, masuk ke kota Mekah, tidak sempat berniat ihram di Bir Ali, di tempat miqat, maka dia tidak batal hajinya, atau nggak perlu dia kembali untuk mengambil miqat ulang. Cukup nantinya dia membayar dam. Kenapa? Karena dia terlampaui dari niat di tempat miqat. Itu namanya. Kemudian selanjutnya, mabit di Musdalifah itu wajib haji, bukan rukun haji. Ya. Bagaimana orang mabit di Musdalifah setelah kita berada di puncak haji 9 Zulhijjah. 8 Zulhijjah kita sudah masuk di tempat wukuf di Arafah. Setelah itu pada menjelang malam hari kita akan menuju ke Musdalifah. Musdalifah ada satu masjid yang disebut dengan Masy'aril Haram. Ahlan wa sahlan Ustaz. Insyaallah ya. Ini sahabat saya. Ya, Ustaz Ervin Bedum ya, selalu mengisi di iNews TV. Ya. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, ya, saya lanjut ya. Dari puncak haji 9 Zulhijjah kita akan menuju ke namanya Musdalifah. Setelah kita sampai di Musdalifah, ada satu titik di mana Rasulullah singgah untuk mabit. Itu yang disebut dengan Masy'aril Haram. Ada masjidnya di situ. Masjid Masy'aril Haram. Disitulah tempatnya kita, areal itu kita mabit, kita istirahat sejenak. Sampai kapan? Sampai subuh menurut Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah sampai pergantian tanggal. Jadi boleh di jam 12 malam lewat, udah bisa tinggalkan itu Masy'aril Haram. Dan disunnahkanlah kita mengambil batu-batu di situ, di Masy'aril Haram atau Musdalifah, sebelum kita menuju ke Mina. Dari Arafah tadi kita, Bu. Iya, menuju ke Mina. Jadi mabit kita di Musdalifah itu bukan rukun haji, Bapak Ibu. Itu adalah wajib haji. Wajib haji apabila tertinggal maka tidak batal hajinya. Hanya dia harus bayar dam. Bisa dipaham? Itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Oke. Lanjut ya. Selanjutnya adalah mabit di Mina. Di tenda Mina. Mabit di Mina itu bukan rukun haji. Wajib haji. Ya. Jadi ketika orang berada di tenda Mina di 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, itu wajib haji. Berada di dalam tenda itu. Ya. Kemudian wajib haji melontar jumrah. Melempar jumrah. Di mana lempar jumrah ini kan itu dibagi 3. Ya. Ada lempar jumrah pertama yang disebut dengan lempar jumrah asgar ya. Dan biasa juga disebut dengan jumratul ula. Ya, tergantung istilahnya. Kemudian ada yang disebut dengan jumratul wusta, melempar jumrah pertengahan. Itu biasanya dilakukan di 11 Zulhijjah atau di 12 Zulhijjah. Dan juga ada yang disebut dengan jumratul aqabah. Itu. Jadi itu melempar jumrah itu adalah wajib haji, bukan rukun haji. Di mana wajib haji ini ketika tertinggal, contoh Bapak Ibu tidak pergi melempar jumrah, mungkin karena lagi sakit, maka tidak batal haji, cukup membayar dam. Lalu bagaimana dam menurut umumnya kita mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i, dam itu boleh diganti dengan puasa 10 hari. 3 hari dilakukan di tanah suci Makkah dan boleh dilakukan di luar haram, di luar tanah suci Makkah itu 7 harinya. Jadi bisa kita ganti 3 hari nanti di sana, udah bayar damnya puasa 3 hari. Kemudian nanti setelah sampai di Indonesia baru kita ganti 7-nya. Itu boleh. Jadi bayar dam itu bisa diganti dengan puasa 10 hari. 3 hari dilakukan di tanah suci Makkah, kita ganti 7 hari di luar daripada tanah suci Makkah. Begitu. Jadi jangan kita mengira bahwa saya ini tidak bayar dam karena saya tidak punya uang lagi, hilang uang saya. Tidak ada juga mau pinjam angka uang. Akhirnya saya tidak bisa beli kambing untuk bayar dam. Akhirnya dia tidak bayar dam. Bagaimana caranya? Caranya boleh ganti dengan puasa. Coba. Karena puasa itu bisa menjadi dam 10 hari. Ya, 10 hari. 3 harinya dilakukan di tanah suci, 7 harinya dilakukan di luar wilayah tanah suci. Dan boleh dilakukan setelah kita pulang ke
tanah air setelah kita pulang di sini. Itulah yang masuk wajib haji. Termasuk yang terakhir, wajib haji itu adalah tawaf wada. Ya, tawaf wada itu wajib dilakukan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Apa itu tawaf wada? Tawaf perpisahan, perpisahan kita dengan prosesi ibadah haji kita. Ya. Tawaf ifadah itu tawaf wajib kita tadi waktu pertama kita masuk untuk melaksanakan ibadah haji kita. Oke. Jadi tadi saya menjelaskan tentang tawaf. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita lanjut sebentar itu ya. Ada nanti penjelasannya. Lanjut dulu ya. Tawaf wada. Tawaf perpisahan. Oke. Ya, sudah paham semua? Pertama apa tadi? Rukun haji. Ada yang disebut dengan syarat haji. Ada yang disebut dengan wajib haji. Selesai pembahasannya itu. Kita lanjutkan. Haji itu Bapak Ibu secara teknis ada 3. Ini cuma teknis. Ya, banyak orang yang salah paham. Pertama ada yang disebut dengan haji tamattu. Itu teknisnya. Ya, oke. Ada yang disebut dengan haji qiran. Ada yang disebut dengan haji ifrad. 3. Bisa dipaham? Itu teknisnya, bukan hajinya. Karena ada yang pernah tanya saya, Ustaz, apa bedanya haji ifrad, haji qiran, haji tamattu sama haji furoda? Ini kan mungkin karena banyak dengar berita, ada namanya haji furoda, ada namanya haji reguler. Dia tanya saya, Ustaz, apa itu haji reguler, apa itu haji furoda, apa itu haji tamattu? Ya nggak masuk jadinya. Jadi secara teknis haji itu 3 teknisnya. Ya. Pertama ada yang disebut dengan tamattu. Tamattu itu haji yang dilakukan diawali dengan umrah terpisah dengan kegiatan haji. Itu tamattu. Saya ulangi, haji tamattu haji yang dilakukan diawali dengan umrah kemudian terpisah dengan prosesi hajinya. Disebut tamattu. Dia wajib membayar dam. Itu harus bayar dam. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ambil tamattu itu udah bicarakan dengan travel. Nanti ini damnya berapa saya kumpul. Travel juga harus cerdas. Kalau damnya ya mungkin umpamanya sekian juta, ditambah sedikit lah sebagai hadiah. Hadiah kepada siapa? Ya kepada pembimbingnya, ya kepada ustadznya, gitu kan? Itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Oke. Jadi haji tamattu ketika masuk di kota suci Madinah, kemudian dia akan masuk ke kota suci Makkah. Dia mengambil miqat, contohnya dia mengambil miqat di Bir Ali. Ini contoh ketika masuk dari Madinah. Setelah dia mengambil miqat, dia niat untuk umrah. Kemudian dia lanjut untuk tawaf. Setelah dia tawaf, dia sa'i. Setelah dia sa'i, dia tahallul. Selesai kegiatan itu, dia boleh lepas kain umrahnya, kain ihramnya. Dia boleh beraktivitas biasa di dalam kota Makkah. Ya. Boleh seperti biasanya, sudah boleh mengajak istrinya jalan-jalan, ya boleh, tidak ada masalah. Karena lepas ihram. Menjelang 9 Zulhijjah, masuk di 8 Zulhijjah, maka kita memulai untuk berpakaian ihram untuk melaksanakan ibadah puncak hajinya, yaitu untuk menuju di 9 Zulhijjah puncak haji, di mana kita akan melaksanakan wukuf. Kemudian setelah wukuf kita akan menuju di malam hari ke Musdalifah. Dari Musdalifah kita akan menuju ke Mina. Kemudian kita lanjutkan lempar jumrah. Kita akan melanjutkan kegiatan kita di Mina, ya, mabit kita di Mina. Semua prosesi haji ini kita jalankan, tapi kita sudah mengawalinya dengan umrah tadi, tapi terpisah dengan kegiatan haji. Itulah yang disebut dengan tamattu. Kenapa dia harus bayar dam? Karena dia memisahkan hajinya dengan umrahnya. Ada pelanggaran yang dilakukan karena terpisah. Sedangkan perintah Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dia harus bersambung haji dan umrahnya dalam proses itu. Bisa dipaham? Begitu. Makanya kita harus bayar dam.
Oke Bapak Ibu, itu pertama-tama tuh. Jadi kalau saya menjelaskan itu simpel, padat, jelas, dan mudah-mudahan Bapak Ibu paham gitu. Yang kedua, secara teknis ada yang disebut dengan haji qiran. Haji qiran itu ibadah haji yang dilakukan bersamaan antara umrah dan hajinya. Bagaimana cara pelaksanaannya? Contoh, kita masuk ke kota Makkah. Anggaplah kita dari Madinah masuk ke Makkah. Kita ambil miqat di Bir Ali, ya kan? Nah, kalaupun orang dari Jeddah ya ambil miqatnya di Yalamlam, ya gitu. Ya, anggaplah kita mengambil miqatnya di Bir Ali, kemudian akan masuk ke Makkah. Sampai di kota Makkah kita melaksanakan prosesi umrah, yaitu tawaf. Kemudian sesudah kita tawaf kita sa'i. Setelah sa'i tidak boleh potong rambut, tidak boleh tahallul. Kemudian dia tidak boleh membuka kain ihramnya. Tidak boleh membuat pelanggaran ihram, menutup kepala, mencabut rambut, mematahkan ranting, membunuh makhluk hidup, pakai parfum, tidak boleh. Termasuk mandi menggunakan sabun. Tidak boleh. Sampai kapan? Dia harus menunggu sampai 9 Zulhijjah. Kemudian dia wukuf di Arafah. Setelah dia wukuf menuju ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah menuju ke Mina. Sampai di Mina 10 Zulhijjah baru boleh potong rambut. Itu namanya digabungkan antara umroh dan hajinya, maka disebutlah dengan qiran. Itu yang disebut haji qiran. Bisa dipaham ya? Jelas ya? Oke. Yang ketiga secara teknisnya ada yang disebut dengan haji ifrad. Ifrad ini biasanya dilakukan orang yang terlambat masuk ke Mekah dan menjelang sekali, sudah sangat menjelang ini ibadah haji. Ya, contoh dia masuk 8 Zulhijjah ke Mekah, menjelang sekali hobi wukuf orang. Tidak ada lagi waktu untuk tawaf. Jadi dia langsung saja masuk ke Mekah untuk niat haji, langsung wukuf. Wukuf dulu. Setelah wukuf malam menuju ke Muzdalifah. Setelah ke Muzdalifah menuju ke Mina, lempar jumrah. Setelah semua kegiatan ibadah hajinya, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah, setelah dia laksanakan semuanya, baru dia melaksanakan ibadah umrahnya di belakang, baru dia tawafnya, baru dia sa'inya, baru dia tahallulnya, ya. Maka hajinya dulu, baru umroh disebut haji ifrad. Begitu. Jadi kalau ifrad itu haji dulu baru umroh. Kalau tamattu umroh dulu baru hajinya. Kalau qiran gabungan, setelah dia tawaf, setelah dia sa'i, nggak boleh dia potong rambut, tidak boleh tahallul. Kapan dia boleh tahallul? Nanti 10 Zulhijjah setelah prosesi haji dilakukan. Bisa dipaham? Jadi saya kira 3 teknis ini simple, padat, jelas insya Allah. Ya. Dan setelah saya menjelaskan semua ini Bapak Ibu dirahmati Allah, nantinya mungkin ada pencerahan-pencerahan kepada kita yang saya undang nanti sahabat saya Ustaz Ervin Bedu, mungkin akan memberikan nanti kita arahan-arahan tentang muhasabah dalam berhaji insyaallah. Jadi untuk teknis daripada haji yang kita lakukan ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang 3 ini kita sudah pahami. Jadi ketika nantinya ada yang tanya, haji apa yang kita lakukan? Ya kita sudah bisa menjawab, haji tamattu atau haji qiran, haji ifrad, ya, ya, karena kan ada orang yang nggak bisa membedakan itu, ya. Bahkan yang paling parahnya itu menggabungkan antara haji ifrad dengan haji furoda. Haji furoda itu yang pisahnya pakai visa furoda. Jangan haji ifrad, haji tamattu, haji furoda, mana boleh begitu. Oke Bapak Ibu ya. Oke, saya kira ini penjelasan saya tentang rukun haji, wajib haji, dan syarat haji. Dari Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kita buka bincang-bincang bebas persoalan haji, dan boleh bertanya tentang haji kepada saya. Apa yang akan kita tanyakan silahkan Bapak Ibu. Insyaallah saya berikan peluang kepada Bapak Ibu untuk bertanya persoalan haji, persoalan umroh ini. Nantinya kalaupun persoalan teknis pemberangkatan itu nantinya akan dijawab oleh orang-orang kita yang ada di travel kita. Ya, untuk ini saya memberikan peluang kepada Bapak Ibu untuk bertanya tentang haji ini, ya, tentang ibadah haji ini. Mungkin dari kita ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan.
Sebenarnya ini yang wajib itu per item nggak? Dari kalau kita nggak, yang kan ada wajibnya ada banyak. Kalau kita lewatin semua itu bayar gratis kalian itu per item. Oh, per item. Per item. Per item. item. Iya. Jadi gini. Itu wajib haji kan ada 5. Sudah kita sebutkan. Nah, pertanyaan Bapak ini, bagaimana ketika kita melanggar wajib haji 5-5-nya? Ya, 5-5-nya. Dia sudah tidak niat ihram, ya. Dia sudah tidak lempar jumroh, dia sudah tidak mabit di Musdalifah. Maka apakah dia harus membayar semua damnya itu? Ya harus dibayar itu. Dan itu bayarnya per item, nggak bisa bilang biarlah ku langgar sekalian semua satu kali ku bayar nanti, nggak boleh begitu. Kemudian menurut Imam Asy-Syafi'i, bahkan jumhur ulama, bukan cuma Imam Syafi'i, orang yang melanggar berturut-turut wajib haji itu dikhawatirkan hajinya tidak sah, begitu. Dia sudah tidak lempar jumroh sengaja, dia sudah tidak mabit di Musdalifah, dia sudah tidak niat lagi, dia mau tidur saja. Akhirnya di tempat mikat dia sudah tidak mengucapkan niat, hanya memakai ihram saja untuk masuk. Nah, itu udah sengaja meninggalkan wajib haji, maka itu bisa saja tidak sah hajinya, seperti itu ya. Kalau Imam Syafi'i itu nggak sah hajinya kalau begitu, karena ada kesengajaan meninggalkan wajib haji. Oke Bapak Ibu, saya kira itu jawaban saya. Masih ada pertanyaan? Dam itu? Iya. Biar bisa. Iya, saya cuma baru dengar dari bapak sebelah. Jadi kalau misalnya dam itu siapa yang menentukan harga-harganya gitu? Apakah global gitu? Ini seharga 1 ekor kambing gitu. Itu aja Pak. Ya, oke. Syarat daripada dam, pertama 1 ekor kambing yang sempurna. Ya. 1 ekor kambing itu tidak termasuk kambing anak kambing. Yang tidak termasuk anak kambing itu kan sudah ada ukuran-ukurannya. Di sana tentu sudah tahu, oh ini ukurannya kambingnya sudah dewasa gitu. Ya. Ya karena kan sekarang banyak caranya orang. Biasa saja kambing ini umurnya baru umpamanya 5 bulan. Ya. Umurnya kambing ini 5 bulan, tapi karena orang itu bisa menggemukkan, bisa membesarkan, akhirnya dia kelihatan besar. Apakah dia bisa dikatakan kambing ini kambingnya sudah dewasa, sedangkan bulannya belum sampai tapi gemuknya sudah luar biasa? Nah, maka dari itu kita menggunakannya sesuai dengan umur. Ya, nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia sempurna, tidak cacat, tidak sakit, tidak apa namanya, ya pokoknya sempurna lah. Ya, kambing sehat, 1 kambing. Atau boleh diganti dengan hewan yang lebih besar. Onta. Apakah onta boleh 1 orang 1 onta? Boleh, tak ada masalah. Tapi boleh 1 onta itu untuk 7 orang, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Saya kira seperti itu ya. Begitu. Jadi kalau umpamanya harga kambing anggaplah 4 juta, ya store aja uangnya 5 juta. 1 juta itu untuk apa? Iya, jasanya orang pergi beli kambing, kan gitu. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, silakan. Berkaitan dengan jam tadi, kan bisa diganti dengan puasa. Puasa 10 hari itu untuk 1 item. Iya betul. Jadi kalau melanggar 3 itu 30 hari. Oh iya harus. Kemudian apakah bisa diselang berturut-turut? Tidak harus berturut-turut, boleh diselang-seling. Tapi wajib di dalam tanah suci Makkah itu 3 hari. Ya, jadi sebelum tawaf wada, ya harus menyelesaikan puasanya 3 hari dalam kota Makkah. Bisa dipaham ya? Iya. Mungkin waktu sholat masuk ya? Enggak, belum. Iya. Ada yang sampaikan bahwa kita kena tiangnya. Kalau tidak kena harus diulang begitu, harus sampai kena itu dihitung kena tiang itu bisa. Nah, itu
penjelasannya seperti apa? Iya. Melempar jumrah apakah harus mengenai tiangnya itu? Tidak mesti. Iya. Karena itu adalah syariat yang di situ sudah ada kayak wadahnya itu untuk penerimaan batu kita yang kita lemparkan di situ. Jadi tidak perlu harus kena tiangnya. Ya, nggak mesti. Itu bukan sebuah kewajiban harus kena tiang. Yang penting lempar jumrah di tempat jamarat itu. Terus ada lagi Pak, Ya. mabit di Musdalifah, apakah kita boleh tidur Pak? Atau setengah tidur gitu? Enggak jadi masalah. Kalau pemainnya setengah tidur gitu bisa. Kecapean itu terus ketiduran. Iya, nggak apa-apa. Ya mabit itu istirahat. Istirahat itu boleh tidur. Yang penting jangan tidurnya sampai siang. Nah, nggak sholat subuh lah jadinya. Ya, saya kira seperti itu. Ya. Kalau sudah berpakaian ihram itu berapa hari bisa lepas? Kalau sudah berpakaian ihram berapa hari bisa lepas? Berpakaian ihram iya umumnya 3 hari. Karena kita berpakaian ihram itu dari wukuf kita dari Arafah kan sampai 10, 11, 12, 13 ya. Namun untuk melempar jumroh itu 2 pandangan ulama. Ada yang mengatakan berihram, ada yang mengatakan tidak perlu berihram, dan itu yang masyhur. Boleh melempar jumroh tidak pakai ihram. Ya, itu masyhur. Tadi kan pertama kita lempar jumroh yang pertama dulu. Iya, itu kita pakai ihramnya di situ. Betul. Jadi 11, 12, 13 itu kan boleh nggak berpakaian ihram sudah di situ. Iya. Untuk melempar jumroh. Kalau udah bisa ganti baju di situ, bisa. Boleh udah. Karena kita sudah lepas ihram. Yang pertama aja. Yang pertama aja. Betul. Tapi bagaimana kalau kita belum melakukan tawaf wadah tadi, tawaf haji terakhir? Tidak ada masalah. Tapi sudah ada baju. Tidak apa-apa. Karena prosesi haji itu sudah sampai di 13 hari tasyrik itu 11, 12, 13. Kita udah buka kan ihram. Menuju ke Makkah kita pakai ihram lagi. Kalau umpamanya kita mau tawaf ya, kalau tawaf wada nggak perlu pakai ihram juga. Tawaf wada itu boleh pakai biasa. Ya. Yang harus pakai ihram itu adalah tawaf wajib. Tadi yang disebut itu tawaf ifadah. Itu yang harus pakai ihram. Ya. Tapi kalau tawaf wada nggak mesti pakai ihram. Cuma peraturan baru Arab Saudi itu kalau mau tawaf di bawah sekarang itu harus pakai ihram. Nah, makanya nggak bisa masuk di tempat tawaf itu. Nah, di areal Ka'bah lantai 1 kalau nggak pakai ihram masih begitu ya berlaku sekarang. Masih harus. Jadi banyak yang mengakali. Di dalamnya pakai baju kaos dalam, pakai celana, yang penting tutup pakai ihram. Agar kelihatannya pakai ihram untuk tawaf wada gitu ya. Karena tawaf wada tidak ada kewajiban pakai ihram gitu. Ya. Tapi tawaf wada kalau mau enak ya pakai biasa di lantai 2, lantai 3 Masjidil Haram. Tapi ya lebih jauh, pahalanya lebih banyak insyaallah. Makanya kalau kita pergi haji apa umroh itu jangan cari hotel dekat. Semakin jauh hotel semakin bagus, karena pahalanya semakin banyak. Maka berdoa semua jemaah kita mudah-mudahan hotelnya jauh-jauh. Oke Bapak Ibu dirahmati Allah, masih ada pertanyaan? Silakan. Iya betul. Nanti koordinasi aja dengan pihak travelnya kita kan. Pasti mereka ada koordinasi juga dengan harga-harga di sana. Oh, kurban lain. Iya. Kurban itu lain. Iya. Dam itu lain. Dam itu adalah sesuatu yang wajib kita penuhi apabila ada pelanggaran yang kita lakukan, itu dam, denda namanya. Kalau kurban lain, kalau mau berkurban lain lagi ceritanya. Begitu ya. Oke, masih ada pertanyaan? Apa-apa kita bincang-bincang lepas saja. Udah.
Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Potong rambut tuh ukurannya sama kan? Tidak ada ukurannya. Satu helai rambut saja itu sudah sah. Iya. Lah, bagaimana orang yang tidak punya rambut? Semua sudah habis. Apa yang mau dipotong? Hah? Nggak ada lagi kan rambutnya? Ya cukup pegang-pegang kepalanya saja. Jangan telinganya dipotong, kasihan kan? Oke ya. Cukup pegang kepalanya gitu ya. Oke. Tawaf perkenalan. Nah, itu adalah satu istilah saja saya kira. Ya, karena orang masuk itu langsung melaksanakan, kalau umpamanya dia melaksanakan haji tamattu, maka dia masuk itu dia akan melaksanakan tawaf, langsung melaksanakan tawaf umrohnya. Ya. Ya, begitu. Nah. Oh, ini masalah teknisnya nanti kan kita kalau di ini kan nggak bawa banyak barang-barang kan? Yang besar. Ya itu dari teknis travelnya saja. Ya. Ada manasik lagi. Betul. Jadi nanti kita sampai di sana untuk kita menuju ke puncak haji, untuk kita menuju ke Mina, pasti ada pengarahan dari travel. Bahwa sekian pakaian boleh dibawa, mungkin tas begini saja yang boleh dibawa, nanti akan diarahkan. Ya, begitu ya. Saya kira seperti itu. Betul. Jadi itu nanti akan diarahkan oleh travel kita, insya Allah. Ya, bahwa seperti ini teknisnya. Ya. Jangan sampai udah belanja banyak-banyak, oleh-oleh semua mau dibawa, pernah seperti pergi tenda semua, kan kasihan. Oke ya, ada pertanyaan yang lain? Ya, Oke, mengenai arba'in. Salat arba'in ini banyak perbedaan pendapat para ulama. Satu, arba'in tidak ada ulama mengatakan wajib. Ya, jadi salat arba'in itu adalah salat wajib di Madinah sebelum masuk ke kota Makkah. Salat wajibnya dilaksanakan 40 rakaat, semua hitungannya salat wajib di Madinah. Tidak ada ulama mengatakan itu wajib. Satu. Yang kedua, bahkan sebahagian ulama mengatakan tidak ada dalilnya yang sahih. Tuh. Jadi ini tidak ditemukan dalil yang sahih tentang salat arba'in. Ya. Jadi saya tidak menyarankan untuk itu. Tapi memang ada sebahagian ulama kita mengatakan hadis yang menyebutkan salat arba'in itu hadisnya dhaif. Ya. Sebahagian besar ulama kita yang umum seperti Imam An-Nawawi, ya, kemudian termasuk juga penjelasan yang dikeluarkan oleh Syekh Samsuddin Abu Abdillah, itu ulama-ulama muhadits mengatakan salat arba'in itu hadisnya hasan sahih. Ya, hasan sahih itu derajatnya lebih rendah sedikit daripada sahih. Ya, ada juga yang menyebutnya sahih li ghairi. Ya, jadi saya kira hadisnya itu, ya, saya melihat sudah banyak yang searching Google untuk mencari hadisnya. Hadisnya itu banyak ulama mengatakan tidak sahih, ya. Akan tetapi kita ulama kita mengatakan ibadah fadail, ibadah sunnah untuk mengejar fadilahnya itu sangat luar biasa. Sehingga arba'in itu menjadi populer di tengah kita masyarakat Indonesia, ya. Padahal itu bukan sebuah kewajiban. Bisa dipahami ya? Karena kan kebanyakan juga orang katanya, "Wih, kita masuknya nggak sholat arba'in." Bagaimana itu? Sah nggak haji kita? Ya salah, karena sholat arba'in itu bukan rukun, bukan wajib. Ya, dia hanya sunnah yang sebahagian besar ulama kita mengatakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Saya kira seperti itu ya. Saya ada pertanyaan yang lain? Nah, ini kita kupas tuntas tentang haji ini. Ya, apa aja yang bisa saya jawab, yang tidak bisa saya jawab ya saya tanyakan dulu ke yang tahu. Ya, bapak-bapak silahkan bertanya, tidak usah malu-malu. Tapi arba'in itu 40 waktu kan Pak? 40 rakaat sholat wajib. Jadi umpamanya sholat duhurnya 4 rakaat. Ya, makanya dia hitung berapa hari sehingga seluruh 5 waktu ini tercakup sholat wajibnya 40 rakaat. Itu yang disebut arba'in. Hitung aja Bu. Tidak pernah putus. Nggak pernah putus ya. Ada Pak. Jadi untuk kita jemaah travel GNH ini, kita ini hajinya
tamatu atau haji apa kita sampai sekarang ini belum mengerti. Tamatu. Ya. Sekarang kami mikatnya di mana? Apakah Tamatu di Qatar atau di mana? Hah? Jadi persoalan masalah hajinya nanti dibacakan nih. Sementara mau dibacakan oleh Bang Amin tentang perjalanannya Bapak Ibu, ya. Jadi nanti Bapak Ibu di situ kelihatan Bapak Ibu dari sini ke sini ke sini ke sini, ya masuknya dari sini gitu. Oke, Bang Amin silakan. Terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan dari penjelasan dari Ustadz tadi.